Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat struktur, selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansah, dalam rangka membagi-bagi kisah struktur dalam ilmu teknik sipil. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sepenggal masalah struktur seperti berikut ini. Ya, saksikanlah dan tontonlah. Seputar gempa, kali ini kita akan meninjau tentang syarat pengecekan trip limit serta pengecekan dari efek P delta saat kita melakukan analisis struktur pada saat kita ingin mendesain bangunan gempa. Nah, kita masuk ke bahasan pertama dahulu tentang trip limit ataupun yang sering disebut simpangan antar lantai. Ini terdapat dalam pasal 786 SNI Gempa 2019. Nah, gaya gempa lateral yang dihasilkan dari perhitungan sebelumnya, ini pada umumnya pasti akan menghasilkan simpangan struktur dalam arah lateral atau horizontal. Dalam proses perencanaan struktur, maka simpangan lateral antar tingkat atau yang dikenal dengan story drift biasanya harus diperiksa untuk menjamin stabilitas dari struktur, untuk mencegah kerusakan elemen-elemen non-struktural, serta juga untuk menjamin kenyamanan dari pengguna. Jadi kalau story drift terlalu berlebih, ada kemungkinan stabilitas struktur berkurang, kemudian juga ada kemungkinan akan terjadi kerusakan elemen-elemen non-struktural pada saat gempa terjadi. Nah, untuk menentukan simpangan antar lantai tingkat desain atau delta, maka harus dihitung sebagai perbedaan defleksi pusat massa di tingkat teratas dan terbawah yang ditinjau. Sedangkan defleksi pusat massa di tingkat X atau delta kecil X dihitung berdasarkan persamaan berikut, yaitu CD, faktor pembesaran defleksi, dikali delta XE, defleksi elastik pada lokasi lantai yang ditinjau akibat beban gempa lateral yang kita berikan, dibagi dengan importance factor atau faktor keutamaan struktur. Nah, konsepnya adalah demikian. Delta elastik ini adalah yang kita dapatkan saat dari output analisis dinamik dengan menggunakan aplikasi yang ada, dengan software-software yang ada. Simpangan lantai 3, simpangan lantai 2, simpangan lantai 1. Nah, delta elastik ini kita perbesar dengan dikalikan dengan CD dan dibagi dengan faktor keutamaan sehingga mendapatkan delta masing-masing lantai, delta 3, 2, dan 1 seperti ini. Nah, kemudian setelah kita dapatkan delta, maka untuk menghitung driftnya adalah sama dengan delta lantai 3 dikurang delta lantai 2, jadi dikurang lantai bawahnya. Sebagai ilustrasi, delta 1 sekian, delta 2 adalah sebesar ini, maka sebetulnya simpangan yang terjadi di lantai 2 adalah delta 2 dikurangi delta 1. Kemudian delta 2 sekian lebar, delta 3-nya adalah di lantai 3, maka sebetulnya simpangan yang terjadi di lantai 3 adalah hasil pengurangan dari simpangan lantai 3 dikurangi simpangan lantai 2. Nah, demikian seterusnya. Drift yang terjadi ini harus kita cek terhadap drift izinnya, syarat drift limitnya. Nah, simpangan antar lantai tingkat desain atau drift tadi, ini tidak boleh melebihi drift limit yang tadi saya sebutkan, delta A. Nah, delta A diperoleh dari tabel berikut. Jadi sudah ada batasannya, ditentukan dari kategori resikonya, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tipe strukturnya, apabila struktur dinding kantilever batu bata, struktur dinding batu bata lainnya, ataukah dia struktur selain dinding geser batu bata dan lain-lain, maka kalau kita cek kategori risikonya berapa, maka kita dapatkan angka ataupun persamaan di sini. ASX adalah tinggi tingkat di bawah tingkat X. Untuk sistem penahan gaya seismik yang terdiri dari hanya rangka momen pada struktur yang dirancang untuk ADSD-EF, maka nilai simpangan antar lantai tingkat desainnya, driftnya, tidak boleh melebihi daripada drift limit dibagi faktor redundansi D, rho, untuk semua tingkatnya. Nah, nilai faktor redundansi rho ini biasanya diambil secara konservatif, diambil sebesar 1,3. Boleh diambil 1,0 dengan beberapa pertimbangan yang disyaratkan dalam SNI Gempa. Nah, sebagai contoh kita lihat ada suatu struktur gedung 9 lantai, special moment resisting frame SMRF baja, kemudian
desain force deflection-nya, delta XE-nya, lanjutan elastiknya sudah dihitung berdasarkan aplikasi, menggunakan aplikasi simpangan lantai 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini didapatkan setelah kita menghitung gaya gempa tingkatnya. Jadi ini kita dapatkan gaya gempa lateral dari perhitungan sebelumnya, kita running, kemudian menghasilkan defleksi semacam ini. Nah, kita diminta menentukan defleksi gempa rencana delta X dan kemudian bandingkan story drift rencana dengan drift limitnya. Diketahui kategori risiko 1, KTS-nya D, importance factor 1, nilai CD 5,5 dari tabel, faktor redundansi diambil 1,3. Nah, perhitungannya akan ditampilkan dalam tabel. Jadi kita bikin tabel lantai 1 hingga 9, lantai 1 tinggi 6 meter. Jadi di sini tinggi lantai 1, kemudian tinggi lantai berikutnya 3,6 konstan. Nah, begini tinggi lantai berikutnya konstan. Kemudian data delta XE, delta elastiknya kita ambil dari output. Jadi ini kita masukkan ke tabel dari lantai 1 sampai 9, 84,35. Kita input di table. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk delta X. Ya, jadi delta X kita hitung dari persamaan ini. CD kali delta elastik, delta X elastik dibagi importance factor. Karena CD diketahui 5,5, importance factor 1, maka nilai delta X adalah 5,5 dikali delta XE. Jadi kalau di sel yang ini 5,5 dikali 7,25 kita dapatkan 39,88. 5,5 dikali 12,35 kita dapatkan 67. Demikian seterusnya sampai yang paling atas lantai roof 5,5 dikali 84,35 kita dapatkan 463,93. Kemudian kita menghitung driftnya, drift tingkatnya. Jadi untuk lantai 1 karena lantai bawahnya adalah dasar 0 simpangannya, maka lantai 1 driftnya otomatis sama dengan delta X-nya 39,88. Kemudian untuk drift lantai 2 berarti adalah simpangan lantai 2 dikurangi simpangan lantai 1. Jadi 67 dikurangi 39 kita dapatkan 28. Demikian juga untuk drift lantai 3 kita dapat dari simpangan lantai 3 dikurangi simpangan lantai 2. Demikian seterusnya yang paling roof, lantai roof kita dapatkan 463 dikurangi 397 kita dapatkan 66,5. Nah, nilai drift ini harus lebih kecil daripada drift limitnya, yaitu delta A dibagi rho. Nah, delta A kita gunakan karena dia termasuk struktur yang spesial, rangka pemikul momen spesial dari baja. Maka kalau kita lihat di tabel ini, maka ini lebih tepat masuk ke kategori yang ini, ya. Kategori pertama, KTS kita, kategori risiko kita tadi kategori risiko 1 di sini, sehingga maka nilai drift izinnya adalah 0,025 kali HSX atau kali tinggi lantai yang ditinjau. Jadi kalau kita lihat rumus untuk drift limitnya 0,025 dikali tinggi tingkat dibagi faktor redundansi 1,3. Ya, kita dapatkan persamaan 0,0192 kali tingginya. Nah, sehingga untuk drift limit lantai 1 adalah 0,0192 kali tinggi lantai 16. Maka kita dapatkan 115. Untuk lantai 2 dan seterusnya seragam tingginya 3,6 meter, sehingga delta A dibagi rho-nya akan seragam juga 69,23. Nah, kalau kita cek dengan drift yang terjadi, maka drift yang terjadi semuanya sudah lebih kecil daripada drift limit yang disyaratkan. Sehingga untuk pengecekan story drift sudah memenuhi persyaratan semuanya.